yang maju, siapa yang daftar, yang semula dijadwalkan nanti pendaftaran dibuka tanggal 19 Oktober sampai 24 November, sekarang direncanakan dipercepat pendaftaran 10 Oktober, ditutup tanggal 16 Oktober. 6 hari aja, ngapain ribut-ribut, cari calon tukaran terus ribut, percepat. Coblosannya tetap tanggal 14 Februari. Karena kalau ditunggu juga ini tidak ada kerjaan nih, 22 hari terbuang. Iya, ini ngapain nih 22 hari? Semua yang daftar sudah, daftar calon tetap DPR sudah. Kan tinggal nunggu pendaftaran presiden. Saya masih bersama doktor lulusan The University of Melbourne yang menulis disertasi tentang legitimasi politik Jokowi di Solo, Dr. Wawan Masudi. Bung Wawan, tadi kita dengar bersama-sama Pak Mahfud, alasan percepatan itu ya memang politis juga ya, tidak ada sama sekali soal teknis. Karena sambungan dari pernyataan Pak Mahfud adalah daripada ribut-ribut terus. Ini sejalan dengan apa yang Anda baca bahwa memang percepatan itu sangat politis. Iya, meskipun mestinya bisa jadi pernyataan beliau tidak harus soal ribut-ributnya. Nah, kalau ribut-ributnya ini ya namanya pemilu kan pasti akan ada dinamika. Mestinya argumen yang diusung adalah sekali lagi soal bagaimana agar proses untuk membentuk koalisi atau kerjasama politik ini segera settle. Mestinya seperti itu arahnya. Tapi Bung, kalau membaca pernyataan Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, daripada ribut-ribut terus, sebenarnya apa? Pesan apa yang ingin disampaikan Pak Mahfud daripada ribut-ribut terus? Yang ribut ini kan sebenarnya para elit, Mbak Rosi. Masyarakat kita kan nggak ribut ya. Bisa jadi ketika beliau ribut-ribut ingin punya kepastian juga, jangan-jangan kan dari sisi pemerintah mungkin agar bisa segera move on ke sesuatu yang lain, atau mungkin ada aspek-aspek tertentu ya, karena ini kita tahulah ya bahwa calon ini kan semuanya khususnya untuk calon wakil presiden kan belum ada yang settle ini. Banyak sekali tokoh-tokoh yang muncul di media yang didiskusikan. Ya, termasuk Pak Mahfud. Termasuk beliau, termasuk yang lain juga kan, banyak menteri juga yang ada di situ. Bisa jadi ya proses untuk segera ada kepastian di banyak aspek ini menjadi sangat penting. Tetapi kalau dari sisi normatif ya bisa jadi ada benarnya yang disampaikan oleh Pak Mahfud, sisi normatifnya. Tapi tentu pernyataan itu dibuat karena ada konteks-konteks tertentu kan, apakah itu terkait dengan penunjukan tokoh ataukah terkait dengan sekali lagi kepastian partai-partai ini akan seperti apa. Kalau kita lihat misalnya setelah Demokrat tidak lagi bersama koalisi perubahan, lalu kemudian ada ajakan berkoalisi oleh Pak Prabowo. Kita lihat bagaimana Pak Prabowo waktu itu memberikan pernyataannya. Saya tegas di sini, saya tidak minta dukungan kalian. Tegas, saya tidak minta, tapi dalam hati saya berharap. Loh, enggak, berharap boleh kan? Boleh. Coba Bawaslu, berharap boleh nggak? Boleh. Berharap kok, terserah. Lo mau dukung gue, nggak dukung gue, terserah. Tapi kalau anaknya Purnawirawan nggak dukung gue, kebangetan. Terima kasih. Itu sebenarnya ditujukan pada keluarga Purnawirawan, anak Purnawirawan. Tapi kemudian dianggap wah ini juga salah satu ajakan untuk Partai Demokrat yang kental dengan warna Purnawirawan. Banyak orang yang mempertanyakan pada Demokrat mau kemana setelah tidak lagi di koalisi perubahan. Untuk Anda, DNA-nya Pak SBY atau Partai Demokrat ini lebih ke PDIP atau ke Gerindra? Sebelum ke situ, pernyataan Pak Prabowo itu sangat menarik ya, untuk menunjukkan perubahan karakter dan gaya berpolitik Pak Prabowo yang sekarang mencoba untuk jauh lebih cair ya, dan bisa jauh lebih guyon ya. Nah, kembali ke soal maksudnya berubahnya kenapa? Ya, berubahnya menjadi dibanding dulu kan, sekarang jauh lebih informal. Dulu jauh emang lebih kenapa? Apa yang Anda lihat dulu? Saya kira sekarang beliau banyak belajar lah ya. Ketika sudah di pemerintahan, sudah berinteraksi mungkin juga dengan Pak Jokowi, mempelajari gaya politik yang membuat Pak Jokowi menang kira-kira apa.
Dan jangan-jangan informalitas dan politik yang cair, ya, komunikasi yang cair itulah yang kemudian bisa membantu. Kalau dulu kan beliau terkesan sangat tegas, firm, dan kemudian direct kayak gitu. Guyonnya kurang banyak. Nah, sekarang kan mungkin bisa lebih membuat sosok beliau berbeda di mata banyak pihak kan, termasuk Belajar dari pengalaman dulu ya, bahwa ternyata Pastilah. harus mengikuti gaya Pak Jokowi gitu kalau mau menang. bisa jadi salah satunya. Tapi kembali ke soal DNA Partai Demokrat, ya jelas kita tahu bahwa di Partai Demokrat ini kombinasi antara purnawirawan militer dengan sipil kan cukup banyak ya. Tetapi kalau Pak SBY sendiri kan memang sangat kental militer. Tapi jangan lupa Mbak Rosi, Pak SBY ini kan militer yang juga nuansa sipilnya kan kuat. Ya. Ketika beliau militer aktif pun juga sangat dikenal sebagai sosok jenderal yang punya karakter dan gaya serta pemikiran Dan ia menjadi bagian dari reformasi TNI. dan menjadi bagian dari reformasi TNI. Artinya apa? Dugaan saya Pak SBY ini masih dan timnya tentu saja membuka ruang komunikasi yang cukup setara, baik kepada kubunya Pak Prabowo maupun kubunya Pak Ganjar, dalam konteks ini PDIP. Persoalan mau melabuhkan kemana, dugaan saya ini terkait dengan kalkulasi nanti untuk pemilu legislatifnya, itu yang pertama. Yang kedua tentu posisi Pak AHY sendiri sebagai ketum Demokrat nanti dalam koalisi akan berperan seperti apa jika misalnya nanti menang. Jadi ini sekali lagi soal kalkulasi terkait dengan sharing kekuasaan yang nantinya mungkin harus dilakukan atau pasti dilakukan setelah proses Pilpres. Nah, kecocokan atas negosiasi inilah yang akan menentukan. Dan juga seberapa saya yakin komunikasi antara Demokrat dengan Gerindra mungkin jauh lebih leluasa antara pimpinan partai politiknya tentu. Dan yang lagi ditunggu oleh Demokrat komunikasi antara Pak SBY dan Bu Mega. Meskipun demikian, apakah menurut Anda syarat itu akan sesuatu yang akan dimajukan, yaitu ada pertemuan dulu dengan Bu Mega dan Pak SBY, baru kemudian ini terjadi, atau bisa saja tanpa pertemuan kerjasama ini bisa terjadi? Saya kira tim pendahuluan dari masing-masing partai ini kan terus bekerja ya. Kalau kita lihat ya, pernyataan-pernyataan di media oleh para politisi, kedua partai kan mengindikasikan ada pertemuan-pertemuan yang berlangsung. Dan bahkan Mbak Puan dan Pak AHY kita tahu sudah sempat melakukan pertemuan juga. Seandainya ini berlangsung, ini merupakan kelanjutan dari komunikasi yang sudah dibuat. Persoalan apakah nanti kemudian ada pertemuan langsung antara Pak SBY dengan Bu Mega, pertemuannya terbuka atau tertutup kita juga belum tentu tahu kan. Bisa jadi ada pertemuan tertutup. Menjadi sejarah ya? Tapi akan menjadi sejarah. Dan bagi Pak SBY sendiri, saya kira itu sesuatu yang sangat diharapkan. Itu sesuatu yang sangat diharapkan. Nah. Baik, kalau kita pindah pada koalisi lain, misalnya sekarang yang namanya koalisi perubahan Nasdem dengan PKB. PKS pada dasarnya menyetujui, tetapi masih harus berdiskusi dengan Majelis Syuro. Masih ada peluangkah PKS ini loncat ke pihak Pak Prabowo? Mengingat rekam jejak PKS selalu bersama Gerindra. Peluang itu tentu ada, namun sampai saat ini saya kira PKS sangat nyaman dengan Pak Anies. Bahwa mengusung seorang calon presiden tujuannya kan tentu bukan hanya sekedar untuk memenangkan calon presiden yang diusung, namun juga membawa efek elektoral ya. Untuk kemenangan di parlemen. Untuk kemenangan di parlemen. Jadi menurut Anda PKS jauh lebih bermanfaat tetap mengusung Pak Anies dibandingkan mengusung Pak Prabowo? Kalau dengan Pak Anies, PKS bisa mengklaim 100%. Ini calon presiden kita, dan kemudian bisa membawa elektoral. Karena Pak Anies tidak memiliki partai. Tapi kalau Pak Prabowo, jelas Pak Prabowo memiliki attachment sangat erat dengan Gerindra. Karena beliau adalah pendiri dan sekaligus ketua umum partai Gerindra. Jadi ini bagi PKS kan menghitung juga ini. Tapi bukankah nama Anies Baswedan jauh akan lebih memberikan efek kotel itu ke Nasdem daripada ke PKS? Survei kenyataannya di berbagai lembaga menunjukkan bahwa pemilih PKS
jauh lebih identik dengan jauh lebih identik dengan Anies Baswedan. Oke. Artinya itu pertimbangan sangat penting yang akan dipakai oleh Majelis Syuronya PKS maupun oleh Ketua Umum PKS dan pengurusnya untuk menentukan. Oke. Gugatan uji materi batas usia Capres-Cawapres belum juga diputuskan Mahkamah Konstitusi. Apakah ini yang membuat koalisi masih saling kunci nama calon wakil presidennya? Kami kembali saat lagi.